Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Bang Wijaya dan teman saya Rizal Dwi Anggoro. Di sini akan mempresentasikan rekomendasi lokasi parkir baru dengan analisis kerapatan jalan dan bangunan menggunakan Fusi Sugeno. Lalu di sini ada latar belakang. Kota Purwokerto mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang memerlukan fasilitas parkir memadai. Keterbatasan lahan dan distribusi parkiran tidak merata menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan. Penelitian ini menggunakan data asli kerapatan jalan dan bangunan di Purwokerto dengan metode Fusi Sugeno untuk merekomendasikan lokasi parkir baru yang optimal. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang akurat dan sesuai kondisi nyata guna mendukung perencanaan tata ruang dan transportasi kota. Masalah yang ingin diselesaikan, masalah utama yang ingin diselesaikan dalam tugas besar ini adalah rekomendasi lokasi parkir baru berdasarkan data sirkulasi kendaraan ramai, sedang, sepi, dan kepadatan bangunan. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan metode Fusi Sugeno. Permasalahan menentukan lokasi parkir baru yang optimal di Kota Purwokerto dengan memanfaatkan data kerapatan jalan dan bangunan, sehingga dapat mengurangi kemacetan dan memaksimalkan pemanfaatan ruang kota. Tujuan Tujuan dari proyek ini adalah untuk merekomendasikan lokasi parkir baru di wilayah Purwokerto dengan menganalisis kepadatan jalan dan bangunan menggunakan metode Fusi Sugeno dengan menggabungkan data spasial seperti sirkulasi kendaraan dan kerapatan bangunan di Purwokerto. Sistem ini bertujuan memberikan keputusan yang cerdas dan fleksibel mengenai kelayakan suatu lokasi sebagai area parkir. Pertanyaannya, bagaimana mengintegrasikan data sirkulasi kendaraan ramai sedang sepi dan kerapatan bangunan ke dalam model Fusi Sugeno untuk menghitung skor potensi lokasi parkir yang baru. Metode yang digunakan Fusi Sugeno adalah satu bentuk sistem logika Fusi yang digunakan untuk membuat keputusan atau prediksi berdasarkan data yang bersifat tidak pasti atau samar. Fusi Sugeno menggunakan aturan berbentuk if-then seperti dalam Fusi Mamdani, namun berbeda pada bagian outputnya. Jika Mamdani menggunakan output berupa himpunan Fusi, Sugeno menggunakan output berupa nilai numerik, biasanya hasil fungsi linear atau konstan. Lalu menentukan variabel input. Input berupa variabel numerik seperti sirkulasi kendaraan ramai, sedang sepi, dan kepadatan bangunan yang digunakan sebagai dasar penilaian rekomendasi parkir baru berdasarkan sirkulasi kendaraan dan kepadatan bangunan. Lalu buat aturan fusi. Setiap kombinasi dari nilai input digunakan dalam aturan fusi if-then untuk menghasilkan output numerik sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Lalu menentukan output sistem. Output berupa nilai numerik tetap yang menunjukkan rekomendasi ramai sedang sepi. Ramai ditandai dengan nilai 1, sedang 0,6, dan sepi 0,0. Lalu lakukan defusifikasi. Semua output dari aturan digabung melalui proses defusifikasi rata-rata berbobot untuk mendapatkan hasil rekomendasi parkir. Lalu bagian data collection. Pertama itu melakukan load data, lalu memilih parameter yang dipakai seperti sirkulasi kendaraan ramai, sirkulasi kendaraan sedang, sirkulasi kendaraan sepi, dan kerapatan bangunan. Lalu di sini adalah access outputnya untuk data mentahnya. Di sini masih full semuanya. Kemudian ini data yang sudah disesuaikan. Ini data yang kita pakai, yaitu sirkulasi kendaraan ramai, sedang, sepi, dan menambahkan tabel latitude dan longitude-nya. Lalu data collection setelah load data dilakukan maximize value. Ini untuk data yang masih nilainya kosong untuk di drop. Dan data collection untuk data kebutuhan bangunan dari OS MLX yang sebelum dinormalisasi. Ya, kemudian masuk di data preparation. Di data preparation kita akan melakukan normalisasi. Nah, normalisasi itu apa aja yang dinormalisasi? Ada sirkulasi kendaraan ramai sedang sepi sama kepadatan kerapatan bangunannya. Next. Nah, ini adalah data sirkulasi kendaraan setelah dinormalisasi. Jadi nilainya antara rentang 0 sampai 1. Next.
Ini juga data kepadatan bangunannya dari OSMNX dilakukan normalisasi sehingga nilai-nilainya jadi antara range 0 sampai 1. Next. Dan ini adalah eksplorasi data analis statistik deskriptif yang memuat minimal, maksimal, dan min dari sirkulasi kendaraan ramai, sedang, sepi, sama kepadatan bangunannya. Next. Dan ini adalah eksplorasi data analisis histogram dari sirkulasi kendaraan ramai, sedang, sepi, dan kerapatan bangunannya yang sudah dinormalisasi. Next. Kemudian ini adalah eksplorasi data analis matriks korelasi. Di sini ada sirkulasi kendaraan ramai, sedang, sepi, dan kerapatan bangunannya. Next. Nah, ini ada eksplorasi data analis headmap. Di headmap ini ada hubungan positif yang kuat antara kategori sirkulasi kendaraan ramai, sedang, sepi. Namun korelasi negatif antara sirkulasi kendaraan dan kepadatan bangunannya. Nah, artinya area dengan lebih banyak bangunan cenderung memiliki lebih sedikit sirkulasi kendaraan, yang mungkin menunjukkan bahwa di area yang sangat padat bangunan, pada kendaraan lebih sedikit beroperasi. Mungkin karena lebih banyak parkir atau lebih banyak jalan yang sempit. Next. Ini ada eksplorasi data analisis kuartil. Berdasarkan analis kuartil pada variabel sirkulasi kendaraan dan kepadatan bangunan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas lokasi memiliki sirkulasi kendaraan yang rendah. Dengan sebagian besar data konsentrasi pada nilai yang lebih kecil dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa banyak lokasi memiliki sedikit kendaraan yang beredar. Sementara itu, pada variabel kepadatan bangunan, data lebih tersebar dan menunjukkan kepadatan yang lebih tinggi pada sebagian besar lokasi, dengan nilai median sekitar 0,6744, yang menunjukkan bahwa tingkat lokasi memiliki tingkat kepadatan bangunan yang sedang hingga tinggi. Dengan demikian disimpulkan bahwa meskipun banyak lokasi yang memiliki sirkulasi kendaraan rendah, banyak pula yang memiliki kepadatan bangunan yang relatif tinggi, mengindikasikan potensi pengaruh kepadatan bangunan terhadap sirkulasi kendaraan di area tersebut. Next. Ini ada eksplorasi data analis fungsi keanggotaan dan fungsi keanggotaan sirkulasi kendaraan dan keanggotaan kepadatan bangunannya. Next. Kemudian di data model kita melakukan definisifikasi, melakukan pengujian, dan menampilkan peta hasil definisifikasi. Next. Ini adalah data model pada hasil rekomendasi, ada rendah, sedang, dan lainnya pada lokasi yang tertera. Next. Kemudian di sini melakukan uji coba dengan memasukkan nama lokasi, kemudian nilai sirkulasi kendaraan ramainya, sirkulasi kendaraan sedangnya, dan sirkulasi kendaraan sepi, dan juga memasukkan nilai perkembangan penggunanya. Nanti hasilnya apakah sama, dan outputnya akan merekomendasikan apakah sedang atau sepi. Dan di sini contohnya deretan Eka Surya, hasil rekomendasinya sedang. Next. Di sini ada maps-nya dari beberapa lokasi. Keterangan untuk yang warna hijau itu rendah, yang orange sedang, dan yang merah tinggi. Dan ini yang digambar peta deretan Eka Surya yang tadi dicoba, hasilnya rekomendasinya sedang. Mungkin next.
Mungkin sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.